Nah, udah ya. Bu Siti Khalisah, silakan Bu dibaca surat Maryam Bu ayat 1 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله العظيم. Oke, baik. Makasih Bu Siti Khalisah. Udah bagus ya bacaan Qurannya. Tartil, sesuai tajwid, begitu. Ibu ngajar di SD, SMP, Bu? SD Bapak, SD Ma'arif. SD apa Bu namanya tadi? Ma'arif Nurul Jannah Bapak. Ma'arif Nurul Jannah ya. Guru PAI ya Bu ya? Nggih Pak. Oke, baik. Udah berapa lama Bu ngajar? 10 tahun Pak. Oh, udah 10 tahun ya. Baik. Baik, berikutnya disilakan Bu Siti Khalisah untuk menyampaikan terkait dengan modul ajar yang kemarin udah dibikin dan dibuat dan mungkin sebagian udah dipakai untuk peer teaching, dihubungkan dengan materi HOTS, TPACK, kemudian profil pelajar Pancasila, kalau di ini kan Rahmatan lil Alamin gitu ya. Kemudian kurikulum Merdeka, sampai asesmennya bagaimana begitu ya. Silakan Bu. Iya. Ini saya tampilkan modul ajarnya atau tidak Pak? Iya, boleh silakan Bu. Iya. Ya Bapak, kemarin saya pre-teaching menggunakan yang modul PBL. Modul ajar ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama informasi umum, yang kedua kompetensi awal. Ini modul ajarnya untuk 1 kali pertemuan untuk eh, materi beriman kepada Rasulullah. Kemudian profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada yang Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam kreatif. Kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul, menyebutkan sifat-sifat Rasul sehingga meyakini adanya Rasul Allah, berani, jujur, dan dapat dipercaya.
Tujuan pembelajarannya menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar, meyakini adanya Rasul Allah, dan menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Model pembelajarannya problem-based learning. Pemahaman bermaknanya meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menyadari bahwa Allah lah yang mengutus para rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan Allah, serta mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pertanyaan pemantik, apa yang kalian ketahui tentang iman dan sebagainya. Ada 4. Kemudian sarana dan prasarananya, ruang kelas, alat dan bahan, video panduan belajar, LCD proyektor, dan laptop. Kemudian ada materi dan sumber bahan ajar. Target peserta didik bukan berkebutuhan khusus. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya ada 3. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan inti karena ini menggunakan problem-based learning, ada 5 tahapan. Yang pertama, guru mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian diberikan tayangan PPT seperti itu. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri atau kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Itu peserta didik dari perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan seperti itu. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama peserta didik menganalisis hasil dari pembelajaran tadi. Kemudian kegiatan penutup, guru dan siswa membuat simpulan dan melakukan refleksi. Kemudian yang terakhir ada asesmen. Asesmen ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik ada kognitif dan ada non-kognitif. Kemudian formatif itu selama proses pembelajaran, dan sumatif itu setelah pembelajaran. Ini karena menggunakan setiap kelompok, jadi menggunakan pendekatan TARL, Teaching at the Right Level. Kemudian penilaiannya ada rubrik. Rubrik penilaiannya seperti ini, Bapak. Penilaian kerja kelompok, ada juga penilaian sikap, pengamatan sikap. Kemudian modul yang kedua, ini PJBL. PJBL sama seperti tadi komponennya informasi umum, kemudian ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, integrasi nilai moderasi beragama, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajarannya PJBL, capaian pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan arti munafik dengan baik dan membuat peta konsep mengenai ciri-ciri munafik dengan baik. Pemahaman bermakna menjelaskan arti munafik dengan menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik atau terpuji. Kemudian kita wajib menjaga negara kita agar aman dan damai. Kemudian ada pertanyaan pemantik, sumber belajar, kemudian juga ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan inti terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau penentuan topik.
Yang kedua, merancang proyek, menjelaskan pada siswa bahwa pada hari ini akan membuat peta konsep seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal atau menyusun jadwal tentang waktu, kapan diselesaikannya dan sebagainya. Nomor empat, kemudian memantau proses. Yang kelima, menilai hasil. Ini setiap kelompok mempresentasikan peta konsep mereka ke depan kelas. Yang keenam, merefleksikan proyek. Kemudian di tahap ketiga adalah penutup. Peserta didik dan guru membuat simpulan pembelajaran hari tersebut dan melakukan refleksi. Asesmennya ada asesmen sama juga tadi seperti tadi, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Rubrik penilaiannya juga sama. Ada penilaian kelompok, ada penilaian sikap. LKPD-nya seperti ini. Ini yang untuk diskusi. Kemudian ada glosarium dan daftar pusaka. Kemudian yang untuk P5, ini saya mengambil tema yang kearifan lokal. Dengan topik Ayo Menanam dan Mencintai Ciptaan Allah, proyek profilnya menanam sayuran. Jadi ini anak-anak dikenalkan dengan eh, sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Kemudian eh, diajari untuk menanam dan merawat sampai kemudian nanti memanen. Seperti itu, Bapak. Baik, Bu, udah ya Bu Siti Khalisa ya. Sama-sama. Oke. Kalau membuat desainnya, saya kira sebagai seorang guru bisalah ya membuat apa ya, mulai dari identitas sampai kemudian nanti bentuk-bentuk penilaian, asesmen begitu ya. Nah, sekarang terkait dengan praktik, Bu. Ibu pengalaman ketika mengajar ini kan kemarin ada pemberlakuan kurikulum merdeka ya, yang banyak menuntut untuk pembelajaran itu basisnya adalah proyek, guru lebih sebagai fasilitator, begitu ya. Kemudian memanti apa anak berpikir kritis, soal-soal dituntut untuk HOTS dan seterusnya. Nah, itu bisa diceritakan Bu, kendala yang dihadapi itu apa aja, Bu? Oke. Kalau di tempat kami itu kendalanya sarpras, Bapak. Jadi kalau apa namanya, misalnya proyek itu harus anak-anak mencari sendiri kayak di komputer atau di laptop-laptop itu sarananya belum memadai. Terus untuk proyektor itu satu sekolah cuma punya satu unit, jadi harus ganti-gantian gitu, tidak bisa setiap hari memakai seperti itu. Berarti proyeknya itu dikerjakan di sekolah ya, tidak misalnya ada yang sifatnya kelompok belajar dikerjakan di rumah dan seterusnya begitu, sehingga mereka memanfaatkan perangkat yang mereka miliki di rumah. Nah, kalau di rumah itu yang pribadi Pak biasanya. Kalau misalnya kuisis kayak gitu pribadi. Cuman Oh, soalnya tempat kami itu anaknya jauh-jauh rumahnya Pak. Bukan bukan yang di sekitar kami itu bukan. oh gitu ya. Ya, ya. Itu sama daerah bandara itu sebelah mana sih Bu temannya? Ke utara Pak, masuk sekitar 1 kilo. Oh ke utara ya, berarti mana utara bandara. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bekerja secara kelompok agak kesulitan ya karena jaraknya ya. Iya. Oke. Baik, selain sarana prasarana, ketika Ibu menggunakan teknologi informasi dalam mengajar itu apa Bu yang... Karena sekarang tuntutannya kan mau nggak mau ya, nggak ada alasan ini eh, sarana terbatas, tapi tuntutan zaman, apalagi tadi daya saing global dan seterusnya itu pemanfaatan teknologi informasi itu nggak bisa dihindarkan gitu ya. Nah itu Ibu mensiasatinya. Siasatinya ya dengan yang ada dulu gitu Pak. Misalnya Memanfaatkan yang iya,
Oke, oke. Jumlah muridnya ada berapa sih, Bu? Ada 300, Pak. Oh, banyak ya berarti ya. Dua rombel, masing-masing kelas dua rombel. Oh gitu. Ya, baik, baik. Banyak itu Mas. Oke, saya kira itu ya Ibu ya. Dan juga Kalau terkait dengan pembelajaran dan sebagainya, Quran dan sebagainya udah oke. Teknologi informasi cuma ada kendala ini ya, terbatasnya sarana prasarana. Oke, oke. Ya baik, terakhir Bu, Ibu silakan tulis surat apa ya, surat Anas. Jadi ayat 1 sampai ayat akhir, waktunya 3 menit Bu ya. Nah nanti ditulis di mana? Di kertas, kemudian nanti di foto, kemudian dikirim ke saya. Nah, Ibu recordingnya boleh di apa boleh diakhiri dan Ibu nanti